Halo semuanya, apa kabarnya? Semoga teman-teman semua di dalam keadaan sehat. Video Pak Jokowi yang menanggapi survei elektabilitas Pilkada Jawa Tengah beredar ya teman-teman. Di mana Pak Jokowi bilang jangan sombong. Memang sejauh ini Pak Andika unggul tipis atas Pak Lutfi ya teman-teman. Lalu apa makna daripada jangan sombong yang dikatakan Pak Jokowi ini? Apakah maksudnya nanti lihat saja? Akhirnya lihat saja nanti di hari H siapa yang menang karena Pak Jokowi sudah cawe-cawe dan akan dianggap berpengaruh besar terhadap peningkatan suara Pak Lutfi ya teman-teman. Apakah itu maknanya? Nah, bagaimana videonya? Coba kita simak dulu bareng-bareng. Optimis kemenangan berapa persen Pak Jokowi? Optimisme berapa persen Pak? Ya nanti dilihat. Tapi yakin nih Pak Jokowi yakin menang. Gak usah sombong. Ya itu ya, nggak usah sombong. Inilah komentar Jokowi terkait hasil survei sejumlah lembaga, termasuk survei terbaru Hasil Irsi yang menyebut elektabilitas Andika Hendy 50,4%, sedangkan Ahmad Lutfita Ciasin 47%. Siapa yang surveinya apa? Optimisnya berapa persen Dilihat Pak? aja. Survei semuanya dilihat. Optimis kemenangan berapa persen Pak Jokowi? Optimisme berapa persen Pak? Ya nanti dilihat. Tapi yakin nih Pak Jokowi yakin menang. Gak usah sombong. Iya itu ya teman-teman, pertanyaan wartawan saya kurang jelas menangkapnya, tapi yang jelas Pak Jokowi bilang nggak usah sombong. Apakah itu dimaksudkan nggak usah sombong itu untuk pasangan Pak Lutfi atau Pak Andika yang surveinya unggul? Saya kurang bisa menangkap ya teman-teman. Kita lanjut dulu videonya. Apakah kita mesti memilih pejabat yang tidak peduli kepada masyarakat? Apakah Bagus kita mesti memilih pejabat yang berasal dari tong sampah, teman-teman, ya? Yang sekolahnya itu tidak jelas, teman-teman, ya? Yang dimana kepeduliannya kepada masyarakat dipertanyakan. Jadi saran saya, teman-teman, ya, jangan ikut-ikutan karena presiden mendukung, terus kita masyarakat harus mempunyai opini dan dukungan yang sama terhadap presiden tersebut. Tidak, teman-teman, ya. Kita harus smart, kita harus lihat siapa orang ini. Ya, karena yang namanya Indonesia sekarang, ini kepolisian dimasukin kemana-mana, mantan kepolisian. Terakhir baru ada lagi yang namanya Iwan Bule atau Muhammad Iriawan dijadikan komisaris utama Pertamina, teman-teman. Moh ya, najis milih-milih yang kayak begini. Jadi saya waktu itu mendapatkan informasi ada 3 lokasi judi di Jawa Tengah. Saya kirim link beritanya ke Ahmad Lutfi, teman-teman ya. Waktu itu beliau kan Kapolda tuh, Kapolda Jawa Tengah. Nggak dibalas sama sekali link berita saya. Yang ada berikutnya, teman-teman, handphone saya diblokir karena ini hanya centang satu. Apakah orang yang seperti ini adalah pejabat yang Anda inginkan menjadi gubernur? Ada judi aja di tempat dia 3 biji, dia kagak mau urusin. Sekali lagi teman-teman, ini adalah opini saya. Terserah teman-teman mau memilih dia atau enggak ya. Kalau saya sih moh ya, najis milih-milih yang kayak begini. Kenapa? Kalau dia nggak peduli sama masyarakat, ngapain lu jadi pejabat? Saya tanyakan, motif lu jadi pejabat apa? Ya, mau korupsi atau apa? Atau mau melayani? Salah satu yang membuat persepsi dan simpati warga Jawa Tengah cepat naik kepada Andika Perkasa adalah komunikasi yang efektif kepada grassroots atau akar rumput. Andika Perkasa fokus menjalin komunikasi dengan para buruh, petani, nelayan, dan kelompok-kelompok yang dianggap termarginalkan di Jawa Tengah. Meskipun memiliki status sebagai mantan prajurit dan jenderal bintang 4, tetapi Andika lebih down to earth daripada figur yang lain. Raut wajah yang selalu senyum, bahasa yang mudah dimengerti oleh rakyat, ramah dan sopan, serta selalu memaparkan program yang masuk akal bagi warga Jawa Tengah. Kehadirannya di antara para buruh di Jawa Tengah juga bagian dari keberpihakan Andika Perkasa secara simbolik di tengah banyaknya PHK, pailitnya perusahaan, bangkrutnya banyak industri, dan sedikitnya lowongan kerja yang terbuka saat ini. Oh, saya suruh milih masalah gubernur Jawa Tengah. Loh, kalau Lutfi
sama Jenderal Andika Perkasa. Ya Jokowi ingin tetap Jenderal Andika Perkasa dong. Gitu. Kalau memilih calon pemimpin itu yang merakyat, yang cinta rakyat, cinta petani, cinta budaya dan kesenian, ya tradisi itu sangat penting. Kalau saya suruh memilih, ya tetap memilih Jenderal Andika Perkasa. Sudah saatnya Jenderal Andika Perkasa ini dimenangkan oleh warga Jawa Tengah. Andika Perkasa Mi? Oke. Andika Perkasa? Oke loh. Ngerti? Ya, yang penting Jawa Tengah membutuhkan pemimpin yang jujur. Ya, ini akan menjadi sengit ya teman-teman, sekalipun ada endorse dari Pak Jokowi kalau menurut saya. Kalau dulu Ganjar itu dia menjadi besar karena dianggap representasi daripada Pak Jokowi. Artinya ya bahasa hiperbolanya itu cahaya Pak Jokowi lah yang menyinari Ganjar gitu, sehingga Ganjar itu bersinar. Jadi ketika Ganjar dianggap melawan Pak Jokowi dan bukan penerus Pak Jokowi, suara Ganjar pun surut ya teman-teman, 16% kan waktu itu. Tapi kalau Pak Andika, dia tidak representasi Pak Jokowi, dia besar karena karismanya sendiri, dia besar karena pesonanya sendiri, dia besar karena karakternya sendiri. Jadi tidak ada kaitannya dengan Pak Jokowi, jadi tidak ada kaitannya. Dia sudah besar di atas kakinya sendiri ya teman-teman. Jadi bagi saya endorse Pak Jokowi bisa saja kali ini gagal. Ini tebakan ya teman-teman, saya bukan pakar hukum, tetapi bisa saja gagal karena kalau Pak Andika punya karismanya sendiri, ya otomatis itu membuat orang menjadi kritis dan membuat orang memilih pakai nuraninya sendiri ya teman-teman, tidak lagi berdasarkan endorse ya teman-teman. Jadi sekalipun ada pengaruh Pak Jokowi, tapi tampaknya kali ini karisma Pak Andika cukup kuat untuk membentengi endorse dari Pak Jokowi. Ini terbukti hasil survei Pak Andika unggul tipis nih teman-teman. Tapi kita lihat saja nanti bagaimana hasilnya. Kita lanjut dulu videonya. Kalau Jokowi turun itu artinya ada amplop juga yang turun, ada BLT yang turun, ada hadiah yang turun. Dan itu yang akan dipamerkan di publik dan pasti akan bocor. Demokrasi Indonesia yang tidak dipertontonkan melalui pilkada ini sebetulnya kehilangan dimensi moralnya tuh, dan pasti bisa diduga kepentingan oportunistik pragmatis itu yang lebih kuat beroperasi ketimbang mereka yang menginginkan pemilu yang jurdil, bersih dan sebagainya. Jadi fenomena Jokowi ikut serta di dalam politik itu bukan sekedar diterangkan sebagai hak seseorang yang bukan lagi presiden untuk menjagokan pilihannya, tapi ini bagian dari kerusakan etika politik yang harus kita lihat dimensi etisnya tuh, dan tidak terjadi upaya untuk menyehatkan demokrasi. Jadi fasilitas yang masih nempel pada Jokowi itu dia pergunakan bahkan ketika dia tidak secara legal lagi punya kekuasaan untuk memastikan keinginan dia melihat dinastinya di 2009. Hanya itu keterangannya tuh. Boleh nggak? Ya boleh aja. Tetapi sekali lagi prinsip-prinsip yang kita ingin kemukakan bahwa kita memerlukan banyak tokoh yang harusnya jadi guru bangsa, jadi pandito, jadi apa yang disebut sebagai pemikir peradaban. Ya itu ya teman-teman analisanya. Jadi memang Pak Andika ini kalau menang di Jawa Tengah itu punya potensi di 2029 menjadi capres dari PDIP, dan kalau Gibran memang juga punya peluang yang sama, maka Pak Andika bisa menjadi lawan yang sangat berat ya teman-teman. Dan ini mungkin salah satu upaya agar di 2029 itu tidak perlu terjadi. Tapi kita lihat saja nanti siapa yang akan menang dalam pilgub pilkada Jawa Tengah ini ya teman-teman. Kalau menurut teman-teman bagaimana? Coba tulis di kolom komentar. Itu saja video kali ini. Terima kasih, sampai jumpa di video saya selanjutnya.